اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini adalah hadis diterima dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah, maka mereka tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini terdapat celaan bagi orang-orang yang suka melaknat. Al-la'anin ini sighah mubalaghah, maknanya adalah katsirul la'an, orang yang sering dan suka melaknat. Ucapannya selalu laknat, sumpah serapah. Nah, dan yang namanya laknat ini adalah ucapan yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena laknat itu maknanya at-tard wal ib'ad an rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang didoakan dengan laknat, maknanya dia didoakan bahwa dia tidak akan dekat dengan rahmat, jauh dari rahmat, bahkan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari ucapan keji yang dilontarkan oleh seseorang. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengancam dalam hadis ini, innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah, dia tidak akan bisa memberi syafaat dan tidak pula bisa menjadi saksi di hari kiamat nanti. Nah, telah berlalu hadis, sudah pernah kita bacakan juga. Rasulullah bersabda, al-mu'min laisa bil la'an wala bit ta'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat dan bukan orang yang suka mencaci maki, mencela. Itu sudah pernah kita sebutkan hadisnya. Iya. Maka Rasulullah SAW menafikan sempurnanya iman seseorang apabila dia suka melaknat, suka mengeluarkan kata-kata yang buruk, sumpah serapah dan yang semisal itu. Iya. Dan tentu tidak samar bagi kita bahwasanya laknat, celaan, cacian dan makian itu dari ucapan yang buruk, ucapan yang rusak, ucapan yang jelek
yang bisa menyebabkan terpecahnya persatuan dan memunculkan fitnah dan kekejian, dan bahkan terkadang bisa menimbulkan perkelahian, bahkan pembunuhan. Orang bisa marah karena laknat, dan dia bisa melakukan perbuatan yang lebih daripada itu sampai menumpahkan darah saudaranya. Maka tidaklah terjadi pembunuhan, tidaklah terjadi peperangan kecuali diawali oleh ucapan-ucapan yang keji, tuduhan-tuduhan yang jelek. Itu berasal dari lisan yang suka melaknat, suka mengeluarkan kata-kata yang buruk, sumpah serapah dan semisal itu. Iya. Maka di dalam hadis ini terdapat penjelasan akan ancaman orang yang suka melaknat, bahwa mereka tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, mereka tidak bisa menjadi saksi. Apa maksudnya menjadi saksi di sini? Para ulama menyebutkan beberapa penafsiran. Orang yang suka melaknat, di mana sering tersebut di lisannya ucapan laknat, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit keluar dari ucapannya kalimat laknat, sumpah serapah dan semisal itu. Nah, mereka ini tidak bisa menjadi saksi. Maksudnya tidak bisa menjadi saksi ketika di dunia. Kalau dia bersaksi, persaksiannya tidak diterima ketika di dunia. Kenapa? Karena ketika dia suka melaknat dan sering melaknat, ini menunjukkan sikap bergampangannya dalam urusan agama. Iya, padahal laknat itu adalah perkara yang besar. Ketika dia sering mengeluarkan kalimat laknat, ini menunjukkan bahwa orang ini sangat bergampangan dalam urusan agama, sehingga persaksiannya tidak bisa dijamin dan tidak bisa diterima. Dan dengan hal tersebut dia bisa menjadi fasik, dan orang fasik itu tidak diterima persaksiannya. Makanya dalam Quran surat An-Nur ayat yang keempat, Allah berfirman, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, karena mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini di dunia. Mereka tidak bisa menjadi saksi ketika di dunia. Ada yang mengatakan juga dari kalangan para ulama bahwa orang yang suka melaknat, ya, la yakununa syuhada, mereka tidak bisa menjadi saksi. Maksudnya saksi nanti pada hari kiamat, saksi bagi umat-umat terdahulu, bahwasanya umatul Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum mereka, di mana mereka menjadi saksi bahwa para rasul telah terutus membawa risalah, menyampaikan agama ini kepada umat terdahulu. Karena mereka dapati di dalam kitab-kitab mereka, apa di dalam Al-Quran, bahwasanya para nabi dan para rasul telah diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Nah, maka umat ini, umatul Islam, akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat bagi umat terdahulu. Ketika ada yang mengingkari atau ada yang beralasan belum sampai kepadanya peringatan, nah, maka umat ini akan menjadi saksi. Telah datang peringatan, Rasul telah diutus kepada kalian. Dari mana mereka dapatkan hal tersebut? Ya dari Quran yang menjelaskan dan menceritakan tentang para nabi dengan umatnya, dengan umatnya masing-masing. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, itu semua dikisahkan di dalam Al-Quran, dan nabi-nabi yang lainnya yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Maka umat ini umat yang menjadi saksi pada hari kiamat. Dan sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan.
litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Jadi umat Islam akan menjadi saksi bagi manusia. Mempersaksikan apa? Mempersaksikan bahwa para rasul itu telah diutus dan menyampaikan risalah agama Allah kepada mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam akan menjadi saksi pada hari kiamat. Semua umat Islam kecuali orang-orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat hukumannya itu tidak bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Iya, mereka tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat, mempersaksikan akan umat terdahulu. Dan ini sebagai hukuman bagi mereka, ya, entah di dunia dan di akhirat. Ya, sampai mereka bertaubat kepada Allah tentunya dan meninggalkan hal tersebut. Kalau mereka bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat mereka. Asalkan bertaubat dengan taubat yang jujur. Ini makna yang kedua, mereka tidak bisa menjadi saksi, yaitu saksi di hari kiamat. Ada makna yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian para ulama, maksudnya mereka tidak bisa menjadi syuhada, yakni mereka tidak mendapatkan pahala orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Dan mereka tidak diberikan hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan mereka suka melaknat. Orang bisa mati syahid bukan hanya ketika mereka berjihad di jalan Allah, tetapi ada para syuhada yang lainnya. Nabi menyebutkan orang yang meninggal di hari Jumat itu orangnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Orang yang meninggal tenggelam itu dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Orang yang meninggal karena kena reruntuhan dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Nah, orang yang meninggal karena sakit perut itu juga dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang mati syahid. Orang yang meninggal karena penyakit, ya, ta'an, yakni penyakit yang menular itu, maka yang menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga matinya mati syahid. Nah, dan banyak lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, umat Islam akan bisa mendapatkan mati syahid, tetapi orang yang melaknat itu tidak bisa mendapatkan hal tersebut karena mereka sering melaknat dan suka melaknat. Nah, waliyadu billah, pada hari ini terkadang kita lihat sebagian orang terlalu mudah lisannya melaknat orang lain. Bahkan terkadang ucapan laknat itu keluar kepada temannya dalam keadaan dia sedang bercanda. Ya, jadi ucapan laknat dijadikan candaan terkadang. Sumpah serapah itu kadang dijadikan candaan. Ya, terkadang ada sebagian orang yang bercanda tetapi menyebut kawannya dengan sebutan anjing lah, tetapi masih dalam keadaan tertawa, masih bermain-main, anjing kamu ini. Nah, subhanallah, padahal itu kalimat yang besar itu. Nah, ya, sama seperti mengucapkan kalimat-kalimat laknat walaupun dengan bermain-main, ini tidak selayaknya, itu kalimat besar. Tidak boleh seseorang bermudah-mudahan mengeluarkan kalimat tersebut. Nah, walaupun dengan maksud bercanda, ya, karena hal tersebut menunjukkan bahwa dia bergampangan dan menyepelekan urusan laknat, padahal urusannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan akhlak yang buruk yang ada pada diri seseorang. Dia tidak memikirkan kalimat yang keluar dari lisannya. Ya, dia hanya melihat ini cuma candaan, hanya gurauan. Ya, padahal ya, tidak semua sesuatu itu pantas untuk kita bercanda dengannya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita gunakan untuk bercanda. Makanya di dalam urusan agama tidak boleh bercanda. Iya, dalam artian merendahkan agama, tuntunan syariat, mengolok-oloknya, istihza,
yang seperti itu dilarang di dalam agama. Tidak selayaknya untuk dijadikan candaan. Makanya dalam ayat itu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian saling berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ayat turun terhadap beberapa orang munafikin yang mereka ketika bersama sahabat, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Katanya apa? Kami tidak pernah melihat orang seperti orang-orang ini. Maksudnya para sahabat Nabi SAW. Mereka ini orang yang paling gendut perutnya, katanya. Kemudian orang yang paling penakut kalau ketemu dengan musuh. Maka dilaporkan hal tersebut kepada Nabi, ucapan orang ini mencela sahabat. Maka turun ayat tadi. Maka mereka pun datang kepada Nabi minta maaf. Apa katanya? Ya Rasul, inna kunna nal'ab. Kami cuman bermain-main saja ya Rasul. Kami cuman bersenda gurau. Kami cuman bercandaan saja. Turun ayat ini. Apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu berolok-olok, kamu bikin candaan, kamu bikin gurauan? Tidak semua itu pantas untuk dijadikan candaan, gurauan. Tidak usah minta maaf kata Allah, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya ada kufur karena istihza, karena mengolok-olok agama Allah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Maka ini hukuman yang pertama bagi orang yang suka melaknat, bahwa mereka tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat, atau dengan mana tidak bisa diterima persaksiannya ketika di dunia, atau dengan makna yang ketiga, dia tidak bisa mendapatkan pahala sebagai orang yang mati syahid di hari kiamat nanti. Nah, kemudian hukuman yang kedua, wala yakunu syufa'a. Mereka tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Mereka tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Yaitu orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa memberi syafaat di hari kiamat. Dalam keadaan orang-orang yang beriman ketika itu akan memberi syafaat bagi para pelaku dosa besar. Mereka memberi syafaat untuk saudara-saudara mereka supaya keluar dari api neraka. Nah, sementara orang yang suka melaknat itu tidak bisa memberikan syafaat untuk saudara-saudaranya di hari kiamat nanti. Jangankan untuk memberi syafaat, dirinya saja terancam dengan siksaan api neraka. Nah, bagaimana bisa dia memberi syafaat? Memberi syafaat. Nah, syafaat itu maksudnya memberi pertolongan, menjadi wisatah, perantara atau penengah di dalam kebaikan, supaya orang yang tadinya ditetapkan masuk ke dalam neraka, karena syafaat dia dikeluarkan dari neraka tersebut, atau tidak jadi masuk neraka. Dengan syafaat akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang namanya syafaat, kata para ulama, ada dua syaratnya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Dan yang kedua, ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat. Ridhonya Allah kepada yang diberi syafaat, bahwa mereka adalah orang-orang beriman, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini yang diberi syafaat, kalau dia masih beriman tetapi karena dosanya dia masuk neraka dan ditetapkan sebagai penghuni neraka, tetapi karena syafaat bisa jadi dia keluar dari neraka atau tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi masuk neraka. Dan ini dari syafaat Nabi SAW. Beliau juga bisa, atau beliau memberi syafaat kepada ahlul kabair, kepada pelaku dosa besar di hari kiamat nanti, yang harusnya dia disiksa dalam neraka, tetapi karena syafaat maka mereka pun tidak jadi masuk neraka. Nah, di hari kiamat nanti yang memberi syafaat bukan hanya para nabi, tetapi orang-orang soleh juga memberi syafaat. Bahkan anak-anak kecil yang meninggal,
yang mereka belum balik juga nanti bisa memberi syafaat untuk orang tua mereka di hari kiamat, nanti. Nah, maka orang yang melaknat dan suka melaknat, ya, suka melaknat, suka mencaci maki, mengeluarkan ucapan sumpah serapah ketika di dunia, maka dari hukuman dia tidak akan bisa memberi syafaat di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Sebagai bentuk perendahan kepada dirinya, dia tidak pantas memberi syafaat. Maka ini ancaman keras dari perbuatan ini, iya, dari dosa ini, yaitu suka melaknat orang lain. Iya. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa dia bergampangan dalam urusan kehormatan manusia dan tidak menghargai kehormatan orang lain. Karena orang kalau sudah dilaknat itu berarti menjatuhkan dan menggugurkan kehormatannya. Iya, menghinakan dirinya. Nah, menunjukkan bahwasanya dia bermudah-mudahan di dalam memandang kehormatan saudaranya, menganggap enteng hal tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam agama kita, jangankan manusia, hewan itu tidak boleh dilaknat. Karena mungkin kita sakit hati kepada dia. Atau bahkan jangankan hewan, benda mati saja itu pun tidak boleh dilaknat. Gara-gara dia kesal, akhirnya dia sumpahi barang-barangnya, akhirnya dia laknat barang-barangnya. Disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, Imran bin Husain bercerita ketika Rasulullah SAW berada dalam sebagian safarnya, ada seorang wanita dari kalangan Ansar yang menunggangi onta. Kemudian karena satu insiden, dia akhirnya melaknat ontanya sendiri. Dan itu didengarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bersabda kepada para sahabat, "Khudu ma'alaiha wada'uha." Ambil apa yang ada di atas onta tersebut dari barang-barang, wada'uha, dan tinggalkan ontamu itu. Kenapa? Fa innaha mal'unah, karena onta itu sudah kamu laknat. Dia sudah terlaknat, maka turun kamu dari situ. Dalam riwayat lain, ketika ada sahabat Nabi SAW melaknat hewannya, hewan tunggangannya, kata Nabi, inzil anhu, turun dari kendaraanmu itu, jangan kau bersama kami pada kendaraan yang telah kamu laknat. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, maka akhirnya wanita yang tadi melaknat ontanya tadi disuruh Nabi turun dan meninggalkan ontanya. Nah, maka dia pun akhirnya berjalan di tengah-tengah manusia, ya, dalam keadaan telah meninggalkan ontanya. Nah, ini sebagai bentuk peringatan Nabi SAW kepada wanita tersebut, karena dia melaknat, akhirnya dia pun diharamkan dari mengambil manfaat dari hewan yang telah dia laknat sendiri. Nah, Nabi menyebutkan bahwa onta ini sudah dilaknat, sudah kamu laknat, kalau begitu tidak usah naiki. Iya. Ya sama pada hari ini kalau misalnya ada seseorang yang melaknat barang-barangnya, ya kalau memang dilaknat sudah, tidak usah dipakai sudah. Nah, itu sebagai hukuman bagi dia. Iya. Ya, tiwas dia sudah melaknat barang-barangnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW memberikan hukuman kepada orang yang melaknat ontanya, jangan dinaiki lagi, sudah tinggalkan. Nah, maka begitu pula orang-orang yang melaknat kendaraannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka hadis ini ya, jelas celaan terhadap laknat. Tetapi apakah laknat itu tercela secara mutlak? Naam. Ya, maka para ulama merinci dalam hal ini. Pertama, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha akan haramnya melaknat seorang muslim yang adil. Tidak boleh melaknat seorang muslim yang adil. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sabit bin Dhahhak
radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la'nul muslim kaqatlihi. Melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuhnya. Yani dosanya sama seperti itu. Nah, dosanya sama seperti itu. Ini ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Iya. Itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Tidak boleh melaknat seorang muslim yang adil. Nah, terus bagaimana kalau dia fasik? Maka yang sahih dari pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, tidak boleh juga melaknat seorang yang fasik, ya, dari kalangan seorang muslim tertentu. Ada seorang muslim, satu orang muslim, dia muslim tapi dia berbuat kefasikan. Itu pun menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, dan itu mayoritas ulama berpendapat selama dia muslim tidak boleh dilaknat, tidak boleh untuk dilaknat walaupun dia berbuat kefasikan. Karena sekali lagi laknat itu perkara yang besar. Ya kalau misalnya menyebutkan dia dengan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya dari bentuk kemaksiatan, misalnya dia pencuri, kita bilangi kamu pencuri. Nah, itu sudah pas, karena memang dia pencuri. Dia berzina, kita bilang kamu pezina. Nah, tetapi kalau melaknat itu lebih keras lagi. Nah, jangan melaknat tidak boleh. Nah, kepada seorang muslim sekalipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan umuman dalil-dalil yang mencela laknat. Karena laknat itu terusir dari rahmat Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara kalau seorang masih muslim, sepanjang dia masih muslim, maka tidak boleh untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Bisa jadi Allah akan merahmati dia suatu saat. Nah, itu tentang orang muslim. Jadi tidak boleh melaknat seorang muslim. Iya. Kalau dia adalah muslim tertentu, ini pribadi tertentu, tidak boleh dilaknat. Boleh melaknat kalau sifatnya apa? Umum, tidak menunjuk orang. Tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk orang. Ya misalnya begini, dia bilang, ya Allah laknatlah para pezina. Ya Allah laknatlah orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ini dia tidak menentukan orang tertentu. Kalau yang seperti ini boleh sebagai bentuk kecaman. Ya Allah laknatlah para pemakan harta riba. Laknat Allah semoga menimpa para peminum khamar. Ini kan dia tidak menentukan orang tertentu, tapi dia sebutkan secara umum. Yang seperti ini boleh. Tetapi kalau menunjuk orang, itu tidak boleh. Secara umum boleh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, itu terkait dengan melaknat orang-orang muslim. Jadi kalau secara umum bagi para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin secara umum boleh dilaknat. Tetapi kalau menunjuk orang, sekalipun dia berbuat kefasikan, nyata-nyata berbuat kefasikan, tidak boleh dilaknat. Nah, terus bagaimana orang kafir? Orang kafir ada dua, ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Nah, kalau orang kafir dia sudah meninggal dan dia meninggal di atas kekafirannya, maka boleh untuk dilaknat. Ini tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Ulama sepakat boleh melaknat orang kafir yang sudah mati di atas kekafiran. Semoga Allah melaknat si fulan. Dia orang kafir dan sudah mati, matinya di atas kekafiran. Itu boleh. Kenapa? Ya karena orang kafir yang mati di atas kekafiran dipastikan masuk neraka. Itu tidak diragukan. Orang kafir yang mati di atas kekafirannya, maka apa? Dia masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Iya. Terus bagaimana orang kafir yang masih hidup? Apakah boleh dilaknat? Ya, jawabnya bahwa orang kafir kalau masih hidup tidak boleh dilaknat. Kenapa? Ya karena masih ada kemungkinan dia mendapat hidayah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu. Maka kalau yang masih hidup, walaupun dia kafir, selama dia masih hidup tidak boleh dilaknat.
Kalau yang sudah meninggal, kafir yang sudah meninggal boleh untuk dilaknat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, terkait dengan melaknat orang-orang kafir ya yang sudah mati di surat Al-Baqarah 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Surat Al-Baqarah 161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekafiran mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hadis terkait dengan larangan untuk melaknat ya. Bahwasanya melaknat itu hukumannya dia tidak akan bisa memberi syafaat dan tidak akan bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Iya, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Di antaranya peringatan dari laknat kepada orang lain. Dan sana juga terdapat peringatan bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan ini terlalu mudah melaknat, sering melaknat, sedikit-sedikit melaknat, mengucapkan kalimat sumpah serapah. Iya, atau ketika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya menyakitkannya, ada sebagian orang terlalu mudah ya, kata-kata kamus-kamus binatang keluar dari mulutnya. Nah, ya, padahal mungkin hanya hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan. Ada orang karena sesuatu yang sedikit saja, yang remeh saja, dia sudah menyumpahi saudaranya. Dia sudah menyebutkan untuk saudaranya ucapan-ucapan cacian makian, atau menyebutkan dengan sebutan binatang untuk saudaranya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis ini tegas menunjukkan bahwa kebiasaan orang yang suka melaknat, hukumannya Allah tidak akan berikan syafaat untuknya, yakni tidak bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat, dan juga tidak akan diterima persaksiannya ya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan orang yang melaknat itu pun terancam, dia tidak bisa mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid. Nah, kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kasratul la'an, banyak melaknat itu min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Karena ancamannya tidak main-main. Maka ini menunjukkan bahwa kasratul la'an, banyak melaknat, suka melaknat orang lain ya, itu termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faidah penetapan isbat yaumul qiyamah, penetapan adanya hari kiamat. Yaumul qiyamah, apa itu hari kiamat? Qiyamah itu dari kata qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Ya, disebutkan hari kiamat itu sebagai hari kiamat yang maknanya hari berdiri karena 3 sebab. Yang pertama, karena nanti manusia di hari kiamat akan berdiri setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Seluruhnya dalam keadaan berdiri, tidak ada yang duduk di hari kiamat nanti. Ketika sudah bangkit dari kubur, tidak ada yang duduk-duduk, semuanya berdiri. Makanya Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari tatkala manusia berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kiamat disebutkan dengan kiamat, hari berdiri, maknanya secara bahasa karena manusia ketika itu berdiri setelah dibangkitkan dari kuburnya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, hari kiamat disebutkan seperti itu, hari berdiri, karena nanti di hari kiamat akan ditegakkan saksi-saksi, akan berdiri saksi-saksi pada hari kiamat, mempersaksikan ya, seperti umat Islam menjadi saksi bagi umat terdahulu.
Dan Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat Ghafir ayat 51. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari tegaknya saksi-saksi. Akan tegak nanti saksi-saksi pada hari kiamat. Dan sebab yang ketiga, hari kiamat disebut hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu akan ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Iya. Karena Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Akan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Nah, inilah 3 sebab kenapa hari kiamat itu disebut hari kiamat. Hari penegakan. Kenapa? Yang pertama, karena manusia nanti akan berdiri tegak di hari itu. Kemudian yang kedua, karena di hari itu akan tegak berdiri saksi-saksi. Dan yang ketiga, karena di hari itu akan ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Nah, kemudian juga dari hadis ini penetapan adanya syafaat. Dan bukan hanya Nabi saja yang memberi syafaat, selain Nabi pun memberi syafaat. Kenapa begitu? Kita bisa pahami dari hadis ini. Karena disebutkan bahwa orang yang suka melaknat, ancamannya dia tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Maknanya, kalau dia tidak suka melaknat, maka dia akan bisa memberi syafaat. Iya. Nah, kalau syafaat itu hanya untuk para nabi, ya tentunya tidak ada perbedaan antara para nabi atau antara orang yang melaknat, suka melaknat, dengan yang tidak suka melaknat tapi dia bukan dari kalangan nabi. Ya, karena kalau begitu sama-sama tidak bisa memberi syafaat. Kalau kita katakan bahwa yang memberi syafaat cuma nabi dan rasul, cuma malaikat saja, tidak. Yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat nabi dan rasul, dan selain nabi dan rasul juga bisa memberi syafaat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun syafaat itu ada yang khusus untuk nabi, ada yang umum. Nabi memberikannya, orang-orang beriman juga memberikannya. Kalau yang khusus untuk nabi seperti syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat uzma. Nah, inilah syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ya. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menunggu hisab mereka dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya mereka pun datang kepada Adam, kemudian datang kepada Nuh, Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Akhirnya mereka datang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabilah yang memberi syafaat. Nah, itulah maqamam mahmuda. Itulah kedudukan terpuji yang Allah berikan untuk Nabi. Itu khusus untuk Nabi saja, syafaat uzma. Yang kedua, ada syafaat khusus untuk Nabi, yaitu syafaat pada penghuni surga supaya masuk ke dalam surga. Jadi ketika seseorang sudah ditetapkan masuk surga, tapi pintu surga masih tertutup, nah yang membuka pintu surga hanya Nabi. Maka Nabilah yang memberi syafaat supaya apa? Supaya penghuni surga masuk ke dalam surga. Baik, yang ketiga dari syafaat khusus untuk Nabi, syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia suka membantu Islam dan membela Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi memberi syafaat, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Ya, hanya diringankan saja siksaan beliau. Itu pun siksaannya ringan, namun ya Abu Thalib sudah menyangka siksaannya paling berat. Itu sandal terompah yang dipanaskan, ketika kaki masuk maka kepala sudah mendidih karena panasnya sandal dari api neraka. Itu saja, ya, siksaannya diringankan, tapi tidak bisa Abu Thalib keluar dari neraka. Itu ketetapan Allah. Orang kafir kekal di dalam api neraka. Allah berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak bisa keluar dari api dari dalam api neraka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari faedah hadis ini juga, ya, dalam hadis ini terdapat penetapan adanya saksi pada hari kiamat nanti. Dan saksi pada hari kiamat ada 4. Saksi pada hari kiamat itu ada 4. Yang pertama, malaikat. Malaikat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah,
Karena Allah berfirman dalam Quran, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ketika dua malaikat yang mencatat amal berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan kecuali padanya ada malaikat raqibun atid. Nah, jadi malaikat akan memberi saksi pada hari kiamat. Yang kedua, para nabi juga akan memberi saksi pada hari kiamat. Berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah 143, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian, menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul akan memberi saksi. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ulama juga akan memberi saksi pada hari kiamat. Berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah juga 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ayat yang tadi kita bacakan. Nah, dan yang keempat yang bisa menjadi saksi pada hari kiamat adalah anggota badan kita sendiri. Itu pun akan menjadi saksi. Nah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari tatkala bersaksi atas mereka lisan-lisan mereka, wa aidihim wa arjuluhum, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka juga menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jadi tangan bisa bicara nanti, kaki bisa bicara di hari kiamat nanti. Inilah 4 saksi pada hari kiamat: malaikat, para nabi dan rasul, ulama, dan anggota badan kita sendiri. Itulah yang nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini terkait dengan ancaman dan hukuman bagi orang yang suka melaknat. Tidak bisa menjadi saksi dan tidak bisa memberi syafaat. Tetapi kata para ulama, hukuman ini terlaksana bagi orang yang tidak bertobat kepada Allah. Dia bisa mendapatkan hukuman tersebut jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, tetapi bagi mereka yang sudah bertaubat dan Allah terima taubatnya, ya maka hukuman ini tidak berlaku lagi. Karena orang yang bertobat dari dosa, seperti kata Nabi, at-taibu anid-dambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, akan diampuni dosa-dosa mereka apa yang telah terdahulu. Surat Al-Anfal ayat 38. Nah, maka sekali lagi nas ini ya, atau keterangan ini itu diikat dengan apa? Kalau dia tidak bertaubat. Adapun kalau dia sudah bertaubat dan memperbaiki taubatnya, ya, maka bisa jadi Allah cabut hukuman tersebut dari dirinya. Yang tadinya dia suka melaknat, tapi karena dia sudah bertaubat, maka Allah kembalikan hak untuk dirinya untuk bisa memberi syafaat atau menjadi saksi, atau menjadi saksi. Nah, ini hadis yang kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.